Ketika itu saya dengan seorang teman yang pernah mengalami kejadian aneh tentang penghuni kamar mandi lantai bawah. Penghuni tersebut adalah sosok hantu wanita yang muncul jika seseorang menyalakan lampu kamar mandi saat tengah malam. Saya menceritakan kejadian itu kepada Rian. Namun, Rian tidak terlalu mempercayai cerita itu. Dia berpikir bahwa semua itu hanya imajinasi orang-orang yang suka membuat cerita seram. Tetapi, malam itu, saat Rian sedang sendirian di rumahnya yang lantai bawah, dia merasa ada sesuatu yang ganjil. Rian sedang mencuci wajahnya di wastafel kamar mandi yang berada tepat di sebelah tangga menuju lantai atas. Tiba-tiba, dia merasakan adanya hawa dingin yang menusuk tulang di sekelilingnya. Ia pun memutuskan untuk melihat ke cermin, dan apa yang dilihatnya membuatnya terperangah. Di balik bahunya, terlihat sosok bayangan seorang wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Dia mengenakan gaun putih kotor dan matanya tampak merah menyala. Rian mencoba berpikir rasional, mungkin itu hanya bayangan atau hasil imajinasinya. Namun, saat dia berbalik untuk meninggalkan kamar mandi, dia mendengar suara bisikan pelan yang tak terdengar jelas. Keringat dingin mulai mengalir di dahi Rian saat dia melihat lampu kamar mandi mulai berkedip-kedip. Rasa ketakutan dalam dirinya semakin memuncak. Dan dia merasa terjebak di dalam situasi yang tidak bisa dia kendalikan. Rian mencoba untuk mengumpulkan keberanian dan mengucapkan kata-kata perlindungan. Dia berjalan menuju pintu keluar dengan langkah hati-hati, namun dengan setiap langkahnya, lampu kamar mandi semakin berkedip lebih cepat. Tiba-tiba, dengan suara yang mengejutkan, lampu itu mati total dan Rian berada dalam kegelapan sepenuhnya. Namun, di tengah kegelapan tersebut, suara tawa yang jahat terdengar begitu dekat di telinga Rian. Hatinya berdegup kencang. Dan dia lari secepat mungkin keluar dari kamar mandi. Rian berhasil keluar dengan selamat tetapi ketakutan akan penghuni kamar mandi lantai bawah itu masih menghantui. Kamar mandi yang terletak di lantai bawah. Meskipun ada sedikit rasa tidak nyaman, Rian mengabaikannya dan melanjutkan rutinitasnya. Dia menyalakan lampu kamar mandi dan membiasakan diri untuk segera selesai agar bisa kembali ke kamar tidurnya. Namun, ketika Rian memandang ke cermin, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bercak-bercak air di cermin seperti membentuk gambar wajah perempuan dengan ekspresi menyeramkan. Rian mendengus kesal, menganggap itu hanya ilusi optik atau mungkin hasil refleksi cahaya. Tetapi, tiba-tiba suara gemerisik perlahan mulai terdengar dari balik tirai kamar mandi. Sebuah sensasi dingin merambat di tulang belakang Rian. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dan ingin segera pergi dari sana. Namun, ketika dia berusaha keluar, pintu kamar mandi tiba-tiba terkunci dengan sendirinya. Rian berusaha memutar kunci. Tetapi kuncinya tidak bergerak sedikit pun. Dalam kepanikan, dia mencoba menendang pintu, berharap bisa membuka dengan paksa. Namun, pintu tetap terkunci rapat. Suasana semakin tegang ketika ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Rian tersenyum pahit. Menyadari bahwa cerita penghuni kamar mandi lantai bawah ternyata benar adanya. Dengan tenang, ia memutar kunci sekali lagi dan dengan keheranan, pintu terbuka dengan sendirinya. Di hadapannya, muncul sosok wanita berpakaian serba putih dengan wajah pucat dan mata merah menyala. Dia memandang Rian dengan tatapan tajam yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, sosok itu berbicara dengan suara serak, "Engkau datang kemari tanpa mengundangku. Kini, kamar mandi ini akan jadi tempatmu yang sesungguhnya." Lalu, dia melompat menyerang Rian yang berusaha melawan dengan segenap kekuatannya. Namun, segalanya terasa seperti mimpi buruk. Rian jarang merasa lemah dan tidak berdaya. Sosok tersebut semakin mendekat, menyebabkan Rian terjatuh dan menyadari bahwa inilah akhir perjalanan yang salah. Dia mencoba mengusap dan membersihkan cermin, berharap bercak-bercak itu akan hilang. Namun, semakin Rian mencoba membersihkannya, semakin jelas gambar wajah wanita itu terlihat. Sesaat kemudian, Rian merasakan hawa dingin yang tidak biasa membelai pipinya. Ia merinding seketika dan kesadaran akan kehadiran sesuatu yang supranatural mulai menghantuinya. Lampu kamar mandi pun tiba-tiba padam, menyelimuti ruangan dalam kegelapan total. Tubuh Rian gemetar ketakutan, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Ia mengeluarkan ponselnya dan menyalakan lampu senter untuk melihat sekitar.
Saat cahaya senter menyinari ruangan, Rian melihat bayangan perempuan dengan gaun putih yang berdiri di ujung kamar mandi. Matanya memancarkan kegelapan dan senyumnya yang menyeramkan membuat Rian merasa ketakutan. Dengan suara gemetar, Rian berbicara, "Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini?" Namun, penghuni kamar mandi lantai bawah hanya tersenyum menyeramkan dan berkata dengan suara serak, "Aku adalah penghuni gelap yang hidup di dalam bayangan. Aku telah menunggumu, Rian." Rian merasa betapa mengerikan situasinya. Ia tahu bahwa dia harus segera keluar dari kamar mandi itu. Dengan hati-hati, ia melangkah mundur, mencoba melewati bayangan yang menakutkan itu tanpa mengalihkan pandangannya. Setelah berhasil keluar dari kamar mandi, Rian segera berlari menuju pintu depan. Namun, ketika ia mencoba membuka pintu itu ternyata terkunci dan tidak bisa dibuka. Ia merasa terjebak dalam rumahnya sendiri dengan kehadiran yang mengerikan di dalamnya. Dalam kepanikan, Rian mencoba mencari jalan lain untuk melarikan diri. Dia mengingat ada jendela kamar tidur di lantai atas yang mungkin bisa digunakan. Dengan hati-hati, dia naik tangga menuju lantai atas, sambil memastikan bahwa penghuni gelap tersebut tidak mengikutinya. Sesampainya di lantai atas, Rian berlari menuju kamar tidurnya. Ia membuka jendela dengan cepat dan meloncat dalam kegelapan. Ia mulai mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Suara itu terdengar samar-samar, namun cukup untuk menambah kengerian yang dirasakannya. Dalam upaya terakhir untuk mengatasi keadaan, Rian mengambil ponselnya dan menyalakan senter. Cahaya senter menerangi kamar mandi, membongkar kegelapan yang menyelimuti ruangan. Namun, apa yang ditemui Rian membuatnya tidak bisa berkata-kata. Di depannya, berdiri sosok wanita dengan rambut panjang yang basah membasahi bajunya. Matanya sayu dan kulitnya pucat seperti mayat. Wanita tersebut terlihat lemah dan terpojok di sudut kamar mandi, seperti mencari sesuatu atau mungkin ingin memberitahu Rian sesuatu. Rian takut dan bingung, namun dia tidak ingin menunjukkan rasa takutnya kepada sosok itu. Dia memilih untuk mempertanyakan mengapa wanita itu ada di sana. "20 tahun yang lalu, aku meninggal tragis di kamar mandi ini," bisik wanita itu dengan suara gemetar. "Aku masih mencari kebenaran tentang kematianku. Bisakah kamu membantu?" Rian terkejut mendengar kata-kata itu. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi sebagai seorang pria yang berani, dia memutuskan untuk membantu wanita itu menemukan kebenaran yang ia cari selama ini. Mereka berdua pun bersama-sama melakukan penyelidikan tentang kematian wanita itu. Mereka mengumpulkan bukti, bertanya kepada tetangga yang tinggal di sekitar rumah tersebut, dan mencari catatan polisi yang mungkin ada. Akhirnya, setelah berbulan-bulan penyelidikan, mereka menemukan fakta yang mengejutkan. Wanita itu ternyata telah dibunuh oleh mantan suaminya yang cemburu. Dia disembunyikan di dalam pipa pembuangan kamar mandi, dan kematiannya dikaburkan sebagai kecelakaan. Dengan bantuan Rian, wanita itu akhirnya mendapatkan keadilan yang ia cari selama ini. Dan setelah itu, dia menghilang pergi, meninggalkan kamar mandi lantai bawah itu tanpa penghuni mistis lagi. Sejak itu, Rian tidak pernah lagi merasa takut saat menggunakan kamar mandi lantai bawah.